Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irma Suryani, NIM 2018-100-603-11-092. Di sini saya akan menjelaskan jawaban UAS geometri transformasi. Langsung saja, yang pertama, suatu objek geometri berada pada koordinat A negatif 3, negatif 2, objek tersebut ditransformasi dengan aturan refleksi geser sehingga menjadi koordinat A aksen 1, negatif 2. Temukan minimal 2 aturan transformasi refleksi geser, komposisi atau aturan refleksi dan translasi yang memetakan A menjadi A aksen. Untuk aturan yang pertama yaitu misalkan terdapat garis Y sama dengan 0 dan sebuah ruas garis berarah BC dengan B negatif 8,1 dan C negatif 4, negatif 3. Maka A aksen sama dengan GBC, RY sama dengan 0, negatif 3, negatif 2. Sama dengan GBC negatif 3,2 sama dengan negatif 4 ditambah 8 dikurangi 3, negatif 3 dikurangi 1 ditambah 2. Yaitu hasilnya menjadi 1, negatif 2. Jadi aturan refleksi gesernya adalah transformasi titik A oleh translasi ruas garis berarah BC dengan B negatif 8,1 dan C negatif 4, negatif 3 dan refleksi terhadap garis Y sama dengan 0. Untuk aturan yang kedua, misalkan terdapat garis Y sama dengan X dan sebuah ruas garis berarah BC dengan B 2,4 dan C 5,5. Maka seperti aturan yang pertama caranya sama dan didapat 1,2 negatif 2. Untuk aturan yang kedua, jadi aturan refleksi gesernya adalah transformasi titik A oleh translasi ruas garis berarah BC dengan B 2,4 dan C 5,5 dan refleksi terhadap garis Y sama dengan X. Selanjutnya nomor 2. Garis 4X dikurangi 2Y sama dengan 3 dirotasi berturut-turut pada pusat rotasi P 2,1 dengan sudut rotasi A1 sama dengan 45 derajat, kemudian alfa 2 sama dengan 135 derajat. Temukan persamaan garis setelah mengalami rotasi-rotasi tersebut. Untuk A-nya sama dengan 2, B sama dengan 1, alfa 1-nya 45 derajat, alfa 2-nya 135 derajat. Di sini A1 ditambah A2 sama dengan 180 derajat. Maka kita memakai rumus X aksen, Y aksen sama dengan cos. Karena alfanya tadi dijumlah jadi 180, cos 180, min sin 180, sin 180, cos 180 dikali X dikurangi 2, Y dikurangi 1, ditambah 2, tambah 1. Selanjutnya, X aksen, Y aksen sama dengan cos 180 yaitu negatif 1, min sin 180 0, sin 180 0, cos 180 min 1. Kemudian dikali X dikurangi 2, Y dikurangi 1 ditambah 2, 1. Selanjutnya negatif 1 dikali X negatif dikurangi 2, yaitu negatif X ditambah 2 karena negatif 1 dikali negatif 2 yaitu sama dengan 2. Kemudian karena 0 dikalikan sesuatu maka hasilnya 0. Selanjutnya untuk negatif 1 dikali Y min 1 yaitu min Y ditambah 1 ditambah 2, 1. Hasilnya X aksen Y aksen sama dengan negatif X ditambah 4 dan Y negatif Y ditambah 2. Untuk yang pertama kita memperoleh yaitu X aksen sama dengan negatif X ditambah 4, yaitu X sama dengan negatif X aksen ditambah 4. Untuk Y-nya kita peroleh Y aksen sama dengan negatif Y ditambah 2. Untuk Y-nya sama dengan negatif Y aksen ditambah 2. Kita substitusikan kebersamaan ke garis awal.
yaitu 4X dikurangi 2Y sama dengan 3. Kita sudah peroleh X tadi yaitu negatif X aksen ditambah 4, kita substitusikan ke sini, dan hasilnya 4 dikali negatif X aksen ditambah 4 dikurangi 2 dikali negatif Y aksen ditambah 2 sama dengan 3. Kemudian kita kalikan ini 4 negatif 4 X aksen ditambah 16, 4 kali 4 16, kemudian 2 kali negatif 2 dikali negatif Y aksen, yaitu ditambah 2Y aksen, kemudian negatif 2 dikali 2 sama dengan negatif 4, sama dengan 3. Negatif 4X aksen ditambah 2Y aksen, kita pindah ini ke depan, kemudian ditambah 12, 16 dikurangi 4, yaitu 12. Selanjutnya 4X aksen ditambah 2Y aksen. Ini jika dipindah ke ruas kanan, yaitu hasilnya negatif 9. Jadi persamaan garis setelah mengalami rotasi-rotasi adalah negatif 4X ditambah 2Y sama dengan negatif 9. Selanjutnya, nomor 3. Suatu objek geometri berada pada koordinat A, negatif 4, negatif 2. Objek tersebut didilatasi dengan lebih dari satu aturan dilatasi sehingga menjadi koordinat A aksen negatif 2, negatif 4. Temukan aturan dilatasi yang memetakan A menjadi A aksen. Untuk dilatasi pertama, misal pusat 6,4 dengan skala setengah. Karena kita memakai pusat A, B, maka rumusnya X, Y, maka X aksen, Y aksen sama dengan K dikali X dikurangi A ditambah A, K dikali Y dikurangi B ditambah B. Untuk X, Y-nya tadi yaitu negatif 4, negatif 2, dan X aksen, Y aksennya kita cari. Makanya tadi kita ketahui yaitu setengah, kemudian untuk X-nya negatif 4, A-nya 6. Kita masukkan untuk Y-nya negatif 2, dan B-nya 4. Dari sini kita peroleh setengah dikali negatif 4 yaitu 2, setengah dikali negatif 6 sama dengan negatif 3. Kemudian setengah dikali negatif 2 yaitu 1, setengah dikali negatif 4 yaitu 2. Dari sini kita peroleh negatif 2 dikurangi 3 yaitu negatif 5 ditambah 6, kemudian negatif 3 ditambah 4. Yaitu kita peroleh untuk X aksen, Y aksennya sama dengan 1,1. Selanjutnya dilatasi kedua, misal K sama dengan 2, skalanya sama dengan 2, maka kita cari A, B-nya. Dari rumus yang sama, kita tinggal substitusikan untuk X, Y-nya yaitu 1,1, untuk X aksen, Y aksennya yaitu negatif 2, negatif 3. K-nya 2, X-nya 1, kemudian A-nya kita cari, dan K-nya 2, Y-nya 1, B-nya kita cari. Kita kalikan 2 kali 1 yaitu 2, 2 kali negatif A yaitu negatif 2A, kemudian 2 kali 1, 2, 2 kali B sama dengan negatif 2B. Kita peroleh yaitu 2 negatif A, kemudian koma 2, B. Kita peroleh 2 negatif A sama dengan negatif 2, dan negatif A sama dengan negatif 4. Jika 2 dipindah ruaskan ke kanan, maka 2 negatif 2 ditambah 2 yaitu negatif 4. Dan A-nya sama dengan 4. Sama seperti cara yang atas tadi, kita peroleh B-nya sama dengan 5. Jadi aturan dilatasi yang memetakan A menjadi A aksen A adalah yang pertama dilatasi dengan pusat 6,4 dan skala 1/2
Yang kedua dilatasi dengan pusat 1,1 dan skala 2. Selanjutnya soal nomor 4. Himpunan isometri G beranggotakan refleksi R, translasi T, rotasi ρ, C, theta, dan refleksi geser GAB, RV, yaitu GA sama dengan GAB RV, ρ, C, theta, RT, R, T. Buatlah subgrup dari grup isometri G dan tunjukkan bahwa subgrup tersebut adalah grup isometri. Untuk pembuktian yang pertama, periksa sifat pertama yaitu G, tertutup terhadap operasi komposisi. GAB dot rho C, theta sama dengan rho GAB dot R sama dengan R, rho C, theta dot R sama dengan R. Sifat 1 terpenuhi. Sifat yang kedua, anggota G bersifat asosiatif pada operasi komposisi. GAB dot rho C, theta dot R sama dengan GAB dot rho C, theta dot R. Rho dot R sama dengan GAB dot R. Kita peroleh R sama dengan R. Sifat 2 terpenuhi karena refleksi, translasi, rotasi, dan refleksi geser merupakan isometri. Maka operasi komposisinya bersifat asosiatif. Selanjutnya, untuk sifat ketiga yaitu setiap anggota G memiliki identitas. Perhatikan bahwa anggota G adalah transformasi, maka misalkan X adalah anggota G, IX sama dengan X. Maka pada I untuk setiap anggota G. Sifat 3 terpenuhi. Sifat terakhir yaitu sifat keempat, anggota memiliki inverse. Perhatikan bahwa setiap anggota G adalah transformasi, sehingga pasti memiliki inverse. Sifat 4 terpenuhi, maka G adalah suatu grup isometri terhadap operasi komposisi. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.